netizen Indonesia mencari akun dari wasit, bahkan sampai Marcelino Ferdinand kena hujat, bahkan tidak ketinggalan Elkan Bagot pun kena hujat ya, kena dirujak sama netizen Indonesia ini ya. Bingung saya guys, kadang kalau pas lagi baik, pemainnya lagi on fire gitu, dipuji setinggi langit, langsung antusiasmenya tinggi, langsung postingannya likes-nya banyak, biasa followersnya naik gitu kan. Kayak beberapa tim yang mengontrak pemain kita yang abroad, contohnya ya dulu tuh ada Tokyo Verdy yang mengontrak Arhan, langsung followersnya tuh naik. Tiba-tiba setelah Arhan tidak pernah dimainkan, bahkan sekarang dijual tuh pada unfollow massal, bahkan menghujat. Ya sekarang kembali ke setelan pabrik lah bisa dibilang. Dan hype-nya tuh pindah ke tim barunya Arhan ya, atau Suwon FC dari tim Liga Korea kalau nggak salah ya, pasti Liga Korea tuh. Karena kemarin ketika Mid Korea Selatan tuh ada postingannya, nah, gantilan di Suwon FC itu dijadikan tempat kumpul para netizen ya. Nah, followersnya langsung naik gitu. Terus banyak banyak pujian yang masuk, bahkan mengadakan tour ke Indonesia untuk menambahkan popularitas mereka mungkin ya dari sudut pandang kita. Nah, terus ada Marcelino yang underperform atau yang kalian sebut egois lah, apalah. Ya namanya masih muda, banyak evaluasi, masih banyak waktu ya dimiliki oleh Mas Marcelino buat mengembangkan dirinya, lebih mengendalikan egonya, menyempurnakan finishingnya, pasti bisa jadi the next Ronaldo Kuateh. Nah, selanjutnya ada Elkan Bagot yang kemarin sempat dihujat gara-gara lebih mementingkan klubnya, atau tidak, lebih tepatnya tidak diizinkan oleh klub ya, karena ya kita tahu sendirilah posisi dari Ipswich Town itu lagi bagus-bagusnya, lagi naik ke Liga Premier. Siapa sih yang nggak pengen lihat pemainnya masuk ke Liga Premier yang berhadapan dengan tim besar kayak Manchester City, Liverpool gitu kan. Pasti komposisi pemain sangat dibutuhkan dan mungkin dievaluasi sama tim staf kepelatihan dari Ipswich Town. Sedangkan kemarin aja Elkan Bagot aja lagi di loan tuh ke klub lain gitu. Jadi ketika balik ke Ipswich Town itu Elkan Bagot masuk ke poster, pasti masuk ke daftar line up gitu loh. Jadi kita harus bersabar, jangan dihujat. Nih kita tidak tahu apa yang terjadi dalam ruang dapur mereka ya di Ipswich Town itu ya. Nah, terus ada juga tuh yang dari ini. Sekarang yang lagi rame-ramenya adalah ini nih, postingan ini dari Como FC atau apa sih ini namanya, Como apa Como ya? Como deh dia bilang. Nah, di postingan ini tuh kayak sempat kemarin tuh disinggung kan. Kemarin ada berita bahwa Tom Haye itu atau maestro lini tengah kita, pemain keturunan yang baru saja didedikasikan bermain untuk timnas Indonesia, bernama Tom Haye. Nah, dia kan udah dari SC Heerenveen tuh kontraknya udah habis kan. Dia akan keluar sebagai free agent atau agen bebas. Nilai rupiah apa sih namanya, transfer market itu, nilai pasar Tom Haye lumayan tinggi loh, segini. Nah, jadi menurut kalian worth it nggak guys kalau Tom Haye itu perpanjang di Eredivisie atau Liga Belanda atau pindah ke liga lain? Tapi kalau bisa jangan rumor Persija lah, nanti Persija ingin kontrak Tom Haye Borneo. Liga 1 tuh jangan dulu, kita ya boleh, cuman takut penurunan karir gitu loh. Kita udah pernah punya beberapa pemain keturunan naturalisasi yang ujung-ujungnya penurunan karir gitu. Nah, kembali ke Tom Haye tadi, ada isu-isu mengenai klub dari seri B yaitu Como yang memiliki saham atau kepemilikan dari PT Jarum, yaitu orang Indonesia ya guys ya. Nah, konon katanya ketika diwawancarai apakah mungkin untuk menitipkan pemain dari Indonesia untuk bermain di seri A. Kan Como dari seri B tuh naik divisi ke Serie A setelah 21 tahun kalau nggak salah ya, dari postingan Instagramnya Como ya. Nah, setelah naik ke Serie A kan banyak tuh netizen bilang gini, ayolah Pak, kan
Anda kan orang Indonesia, masa nggak pengen sih ada pemain dari Indonesia main di Serie A gitu, nitip satu lah gitu, kayak kayak kata-kata Bung Towel suka nitipin gitu katanya sih, tapi kita nggak tahu ya apakah Bung Towel itu suka nitipin pemain. Nah, eh, kata-kata nitipin itu kayaknya nggak enak banget nggak sih? Ya, ya lu kayak lu masuk ke tim ini gara-gara terpaksa gitu. Kalau nggak ada orang dalam ya nggak bisa. Kalau karena retorika sekarang tuh dikit-dikit orang dalam kan. Mentang-mentang yang punya Indonesia harus orang Indonesia gitu yang dimasukin, kan nggak bisa gitu. Ada standar sendiri gitu. Bahkan di Liga Inggris saja harus minimal negara peringkat sekian baru bisa main di Liga Inggris gitu loh. Biar kompetisinya tuh lebih bersaing. Nah, untuk Tom Haye, kayak dari netizen itu pengen Tom Haye itu dikontrak oleh Como FC, yaitu yang baru naik ke Serie A. Tapi kata-kata dari direkturnya tuh kayak menyakiti gitu loh, kayak kayak Tom Haye bukan level dari Serie A yang pertama. Itu yang kita kutip ya dari beberapa media massa yang mengabarkan. Terus ada juga yang bilang Tom Haye itu eh, masih belum diperlukan di skuad Como gitu. Bukan berarti bukan level Como, cuman Como masih belum perlu gitu. Kayak ya evaluasi pemain lagi lah gitu. Nah, mungkin netizen-netizen kita tuh salah tanggapan bahwa seolah-olah Como ini tidak perlu Tom Haye karena Tom Haye tidak pantas atau belum cukup bersaing di Como. Padahal nilai transfer Tom Haye itu segini nih, tinggi kan? Harusnya bisa lah masuk tim-tim eh, kasta atas dunia. Bahkan Serie A, La Liga menurutku udah bisa sih. Tapi ya tidak tahu kan, ini kan keputusan manajemen, kita tidak bisa mengatur, kita hanya bisa mengkomentari dan menghujat. Nah, ada lagi sekarang di akun Instagram resmi Como FC itu yang sebelumnya banjir excited atau orang-orang penasaran, oh ini Como FC yang katanya milik orang Indonesia dari PT Jarum berhasil naik ke Serie A, ternyata sekarang malah banjir hujatan guys. Beberapa akun bahkan menyuarakan tindakan-tindakan yang kalian tahu sendiri lah barbarnya netizen Indonesia guys. Ya ini bisa dibilang titik kumpul netizen Indonesia untuk saat ini ya di sini guys, postingan-postingan gini. Jadi apakah kalian termasuk pihak yang menghujat guys? Dan menurut kalian apakah Tom Haye ini pantas gitu untuk bermain di Serie A atau enggak? Kita tahu lah Serie B ada Venezia, ada JIDES gitu kan. Tom Haye ingin join pengennya ke Serie A, tapi ternyata kastanya itu masih di Serie B. Mungkin artinya begitu. Tapi ya kita lihatlah nanti dramanya seperti apa, dan apapun klub dari Tom Haye selanjutnya, semoga Tom Haye semakin berkembang dan gameplaynya semakin bagus lah. Seperti kita harap Tom Haye itu seperti Toni Kroos yang bisa, atau bahkan Kevin De Bruyne boleh lah. Nanti semoga bisa mencapai level seperti itu ya guys ya. Jadi sekian dulu dalam pegangan. Bye.